Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Ferdianto. Saya di sini akan membantu menjelaskan untuk course name-nya itu adalah IT for Business dengan modul ketujuh yaitu Design Your Applications untuk yang part nomor satu. Ya, untuk section goal di sini adalah nanti rekan-rekan dapat lebih mengerti bagaimana cara mendesain satu buah sistem dan juga melakukan evaluasi khususnya terhadap evaluasi dari project IT. Dan referensi yang diambil itu dari buku John W. Singer di tahun 2016 berjudul System Analysis and Design in Changing World, 7 editions. Dan untuk modul goals-nya sendiri di sini adalah rekan-rekan dapat lebih mengerti teknik yang digunakan untuk melakukan generate atau melakukan menentukan sistem requirement atau kebutuhan sistem dengan menggunakan use case diagram. Nah, untuk konten yang akan kita bahas pada sesi kali ini yaitu pertama tentang user stories dan kemudian selanjutnya adalah untuk menentukan use case-nya dengan cara dua teknik yaitu ada user goal teknik dan juga event decomposition teknik. Dan yang terakhir adalah setelah kita mengetahui use case-nya kita akan membuatkan use case-nya dalam bentuk use case diagram. Kita akan mulai dari user stories ya. User stories itu sebenarnya apa? User stories itu bisa kita ambil dari proses bisnis yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Yang mana eh, kita bisa melihat definisinya dari user story itu adalah satu buah kalimat yang mendeskripsikan tentang eh, yang related dengan apa yang akan dikerjakan oleh user atau pengguna, yang mana itu dapat di achieve atau dicapai untuk mencapai satu buah tujuan tertentu atau hasil tertentu. Ya, jadi ini adalah cara kita untuk menentukan kira-kira nanti use case-nya seperti apa. Ya, jadi kita akan bisa mengambil dari activity diagram atau kita ambil dari proses bisnis yang sudah berjalan. Dan kita buatkan ada sesuatu yang memang penting diketahui oleh pengguna, maka kita akan menjadikan sebagai user stories. Nah, user stories ini ada beberapa contohnya seperti titik-titik role I want to titik-titik so that benefitnya seperti apa. Kita akan langsung lihat dari contoh dari satu buah sampel user stories. Ya, misalnya adalah shipping clerk, itu dia mau masukin order ya secepat mungkin ya. Dan kemudian nanti jangan lupa sesuai dengan yang sebelumnya ada acceptance criteria. Apa yang menyebabkan satu order itu dapat diproses? Misalnya adalah harus muncul screen pop-up-nya, kemudian display portable-nya seperti apa dan lain-lain yang menjadi kriteria sehingga satu buah aktivasi dapat dijalankan. Dan kemudian setelah kita mengetahui dari user stories itu, kita akan mengelompokkan user stories itu menjadi satu buah use case. Apa sih itu use case? Use case itu adalah activity that system must perform. Artinya adalah satu buah aktivitas yang mana sistem itu butuh tahu atau butuh mengenali atau butuh merecord itu atau butuh melakukan respon terhadap aktivitas tersebut. Yang mana biasanya dilakukan oleh pengguna. Ya, dan use case ini adalah menggambarkan functional requirement. Functional requirement di sini adalah kebutuhan sistem secara mutlak ya atau secara memang yang memang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Kemudian dari beberapa hal kita akan untuk menemukan user ini kita punya dua teknik utama. Yang pertama adalah user goal teknik dan yang kedua ada event decomposition teknik. Yang mana kalau untuk kita menemukan use case ini, kita akan menggunakan kata kunci verb noun atau kata kerja plus kata benda. Ya, kita mulai dari user goal teknik. User goal teknik di sini adalah teknik yang paling umum digunakan di Dasri, juga paling simpel. Kemudian kita akan mengidentifikasi dari beberapa kategori-kategori pengguna. Hal utama dari user goal teknik ini adalah bagaimana cara kita untuk melakukan interview atau wawancara terhadap pengguna dengan kita tanya ke mereka, mereka butuhnya seperti apa. Ya, itu intinya dari user goal teknik ini sendiri. Dan kemudian ini adalah contoh bagaimana user goal teknik kita diterapkan. Ya, misalnya untuk usernya potensial customer, ternyata setelah diwawancara itu ada beberapa hal-hal yang terkait dengan resulting use case-nya. Misalnya contohnya dia ingin mencari item atau barang, dia ingin masukin barang ke keranjang belanja atau shopping cart, kemudian dia view product rating dan komen. Itu contoh dari potential customer. Dan itu berbeda lagi untuk stakeholder-stakeholder lainnya seperti marketing manager ataupun shipping personals. Nah, untuk bagaimana sih cara kita melakukan user goal teknik di sini ada beberapa step-stepnya. Yang pertama adalah identifikasi dulu semua user atau pengguna untuk sistem baru kita.
Kemudian kita akan mengklasifikasikan mereka berdasarkan role. Misalnya kita akan kelompokin untuk sales, kita kelompokin jadi satu di bagian sales, di human capital kita kelompokin jadi satu di human capital dan lain-lain. Dan juga kita mencari potensial user lain dengan organization level. Kalau tadi berdasarkan functional role, kalau sekarang berdasarkan organization level, yang mana contohnya itu adalah eh, misalnya bagian operasional, bagian manajer, bagian eksekutif, bagian board of management, dan lain-lain. Kemudian kita akan melakukan interview terhadap keseluruhannya tersebut dengan current goal tertentu atau tujuan tertentu dengan mewawancarai mereka, kebutuhan sistem mereka seperti apa sih, atau apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Dan kemudian selanjutnya kita akan membuat satu buah preliminary use cases atau dugaan sementara use case-nya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Kemudian setelah itu kita akan melihat apakah ada kesamaan antara use case yang sudah kita buat dalam tahapan preliminary use case. Misalnya contohnya di bagian sales bilang adalah melayani penjualan, sedangkan di bagian potensial customer akan bilang akan melakukan pembelian. Itu merupakan satu buah hal yang sama karena sama-sama melayani penjualan. Jadi itu bisa dijadikan satu use case saja. Kemudian kita juga mengidentifikasi different atau perbedaan juga dengan pengguna juga dengan use case lainnya. Kemudian kita juga akan mereview semua use case yang sudah ada apakah memang related atau cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh stakeholder itu sendiri. Dan kemudian selanjutnya itu adalah event decomposition technique. Ya, event decomposition technique itu adalah kalau yang sebelumnya user goal teknik kita meng-highlight adalah kita langsung mewawancari pengguna, sedangkan event decomposition teknik ini digunakan untuk kalau memang keadaannya memang kita sulit untuk menghubungi pengguna dan lain-lain. Ya, dengan cara kita mencari kata kerja atau kejadian yang terjadi di satu buah objek yang akan kita buatkan sistem atau perusahaan, kita akan mencari semua kata kerja yang ada atau kejadian yang ada, dan kita akan melihat apakah potensial kejadian tersebut butuh diakomodir atau oleh sistem atau tidak. Yang mana itu digambarkan sebagai event di sini, ya. Kemudian akan sangat banyak sekali event yang terjadi, tentu saja. Kalau kita lihat dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di perusahaan. Nah, kita akan melihat tiga bagian besar event yang perlu kita berikan penanganan lebih lanjut. Ya, yang pertama adalah external event, ya, yang mana itu terjadi di luar sistem dan itu di-trigger atau dilakukan oleh agent atau actor. Dan kemudian juga ada temporal event yang terjadi ketika kita reaching satu buah waktu tertentu, dan kemudian ada state event yang misalnya terjadi karena terjadinya proses dalam perusahaan dalam sistem itu sendiri. Contohnya misalnya kalau stok barang sudah mencapai tipe stok tertentu, dia akan melakukan reminder. Nah, itu disebut sebagai state event. Nah, selanjutnya apa saja sih yang masuk ke dalam kriteria external event checklist? Yang pertama itu adalah external agent atau aktor itu pengen ada satu buah transaksi hasil dari satu buah transaksi. Saya customer ingin beli barang. Kemudian external agent atau aktor itu juga pengen mendapatkan satu buah informasi. Contohnya, customer ingin mendapatkan detail dari satu buah produk. Kemudian ada external agent atau external data atau ada pertukaran data. Misalnya customer ingin update nomor teleponnya dan juga akan mengupdate alamat rumahnya, addressnya. Kemudian manajemen wants some information atau manajemen pengen ada satu buah informasi tertentu yang mereka dapatkan. Contohnya sales manager pengen ada update dari production plan sudah sampai di mana proses produksi dan lain-lain. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja, kejadian apa saja yang masuk dalam temporal event? Yang pertama adalah internal output, ya, yang mencapai satu kata kunci dari temporal event ini adalah bagaimana satu buah kejadian terjadi karena trigger oleh waktu, misalnya setiap bulan. Contoh paling simpel kalau kita bikin laporan di akhir bulan itu termasuk dalam kategori temporal event. Atau ketika ada sesuatu yang reaching point of time atau mencapai waktu tertentu yang akhirnya dikeluarkan. Contoh paling simpel itu adalah billing, ya, atau tagihan, ya. Dan selanjutnya ini adalah beberapa contoh kejadian, ya, yang mana kejadian ini semuanya digambarkan. Yang pertama, customer ingin berpikir mau beli baju, kemudian pergi ke mall, dia coba di salah satu toko, dan kemudian dia pergi ke toko lainnya, dia cobain, dia merasa oke, dan dia akan beli. Ya, dari keenam gambar ini sebenarnya yang perlu sistem tahu adalah yang paling kanan bawah, yaitu ketika customer dia beli, yaitu ketika dia beli dan kemudian dia akan mengurangi stok barang di
sistemnya mereka. Sedangkan 5 kejadian itu ada satu buah kejadian yang memang related, tapi tidak butuh sistem tahu. Sehingga kita perlu untuk membuat bayangan kira-kira dari semua kejadian-kejadian yang ada, yang mana yang akan diakomodir atau dicatat atau yang perlu sistem untuk akomodir dan tahu. Dan kemudian ini adalah beberapa sequence transaksi yang sebenarnya satu buah transaksi, tapi ini akhirnya membuat sistem untuk mengakomodir per transaksi ini, ya. Contohnya customer ingin request katalog, kemudian ingin cek availability atau stok barang, kemudian setelah dia oke, dia akan bikin order, kemudian waktu bikin order ternyata dia pengen ganti ordernya atau cancel ordernya, kemudian pengen cek order statusnya, kemudian bisa update account information, dan kalau dia ngerasa nggak puas, dia ingin melakukan return dari barang yang sudah dia beli. Nah, ada satu buah asumsi yang mana ketika kita membuat satu buah use case, kita berpikir kalau sistem yang akan kita jalankan itu akan berjalan dengan sempurna tanpa adanya technical error. Ya, jadi makanya kalau mengadopsi dari buku Satsinger ini, yang mana kalau kita membuat satu use case, kita tidak perlu masukkan use case login, use case change password, change user preference, system crash recovery, time backup database, atau require to change the password, karena itu adalah umum yang terjadi. Ini digunanya supaya kita fokus terhadap fungsi-fungsi yang memang harus ada di sistem, karena fungsi ini secara otomatis pasti ada dalam sistem ketika kita melakukan pembangunan satu buah sistem. Nah, dari sini sebenarnya ada beberapa teknik event decomposition teknik, ya, yang secara spesifik gitu. Bagaimana cara kita melakukannya, ya? Yang pertama adalah kita akan melakukan considering, atau kira-kira apa sih yang menjadi eh, namanya yang akan menjadi external event, ya. Dengan cara kita akan cari external eventnya, kita akan cari temporal eventnya, kita list, dan kemudian selanjutnya kita akan cari kira-kira yang masuk state event yang mana. Nanti setelah kita mendapatkan event-eventnya itu, kita akan analisa sesuai dengan perfect technology assumptions, apakah ada yang mengandung sifat-sifat yang secara teknikal dan itu secara umum. Dan kemudian itu adalah cara untuk dengan event decomposition technique. Benefitnya apa? Sangat banyak sekali benefitnya. Tentu saja yang pertama itu adalah kita bisa mendapatkan semua kejadian-kejadian yang diakomodir oleh sistem, tidak hanya dari mulut pengguna dibandingkan dengan user goal teknik, karena kadang-kadang ada yang pengguna tidak sadari, ya. Dengan ini akan jauh lebih lengkap, dan tentu saja akan lebih banyak yang dapat kita akomodir atau informasi yang dapat kita dapatkan, yang akan membuat sistem kita akan jauh lebih baik ketika kita buat. Dan kemudian setelah kita mendapatkan use case-nya, kita akan membuat deskripsi singkat, ya, dinamakan sebagai brief use case descriptions. Yang mana use case tersebut kita akan buatkan simple penjelasan singkatnya tentang secara umum mereka ngapain sih. Kita lihat salah satu contoh adalah create customer account, yang mana di brief use case description-nya itu dijelaskan bahwa dia akan melakukan input data, kemudian juga assign account number-nya, create customer record, dan create account record-nya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penggunaan use case dan use case-nya dan aktornya. Jadi ketika nanti satu buah use case akan related dengan minimal dengan satu aktor atau user. Yang mana sebenarnya use case ini nanti akan membantu untuk merepresentatifkan nanti jumlah user interface-nya ada berapa. Karena satu use case itu idealnya akan menghasilkan minimal satu user interface. Yang mana satu user interface ini biasanya nanti akan diakses oleh jenis pengguna yang mana. Seperti itu. Bisa lebih juga dari satu. Dan kemudian ini adalah contoh juga, masih lanjutannya tentang example dari project use cases dan aktornya. Ini juga masih sama contoh-contohnya. Dan ini juga masih sama dengan contoh-contohnya dengan beberapa subsystem lainnya. Dan selanjutnya, setelah kita mengetahui use case-nya ada apa saja, kita akan mencoba menggambarkan use case ini itu ada hubungannya dengan siapa. Jadi use case ini nanti bisa diakses oleh pengguna yang mana. Itu yang akan kita gambarkan dalam use case diagram. Kita lihat definisinya, sebenarnya use case diagram ini termasuk dalam UML. UML itu apa sih? UML itu adalah Unified Modeling Language, yaitu adalah salah satu standarisasi penggambaran dalam satu buah sistem informasi ketika kita melakukan pembangunan satu buah sistem. Yang mana secara pengertian itu adalah secara grafik dia akan kasih lihat sebenarnya hubungan antara use case dengan aktor atau pengguna. Ya, yang mana sebenarnya akan sangat banyak sekali notasi-notasi yang digunakan. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan use case diagram ini untuk memberikan gambaran sebenarnya apa sih tujuan dari use case diagram ini, adalah untuk memberikan gambaran kira-kira nanti
jumlah atau menu user interface-nya ada berapa, atau mungkin fitur secara umumnya dalam satu buah sistem yang kita rancang seperti apa akan terlihat dalam use case diagram ini. Nah, kita bisa lihat rekan-rekan, yaitu ada 3 simbol besar. Yang pertama adalah yang sebelah kiri itu adalah shipping curve, atau itu adalah aktor. Ini aktornya disesuaikan dengan nama aktornya, dibuat dalam bentuk stick figure seperti ini. Dan kemudian ada satu buah garis kita namakan sebagai connecting line, yang mana ini akan mengkoneksikan antara si aktor dengan si use case-nya itu sendiri. Dan kemudian ada satu lagi yaitu automation boundary. Itu untuk membatasi area mana yang diakomodir oleh sistem. Jadi yang ada dalam automation boundary itu dinyatakan sebagai yang ada dalam sistem, sedangkan di luar automation boundary itu adalah yang digunakan untuk menyatakan di luar scope dari satu buah sistem. Nah, berikut adalah contoh dari bagaimana use case ini, diagram ini dibuat, ya. Jadi contohnya, kalau tadi rekan-rekan sudah tahu ada use case-nya apa dan aktornya apa, tinggal digambarkan saja. Kemudian misalnya contohnya kita ambil salah satu contoh, misalnya create update customer account, itu dibuat oleh customer, jadi langsung dibuat use case-nya, dibuat garis connecting line, dan digambar langsung ke customer-nya, seperti itu. Jadi simpel itu jika memang rekan-rekan sudah menemukan use case-nya seperti apa. Dan ini juga contoh lainnya ketika kita menggambarkan use case diagram ini. Ya, ini juga beberapa example lainnya dari use case diagram yang teman-teman atau rekan-rekan dapat pelajari. Dan ada satu buah hubungan antar use case itu yang kita namakan sebagai include. Yang mana include ini adalah jika satu use case ini dilakukan, dia akan men-trigger untuk melakukan use case lainnya. Kita ambil contoh ketika kita membuat field shopping chart atau ketika kita mengisi keranjang belanja, otomatis ketika kita masukkan keranjang belanja, kita harus cari tahu dulu itemnya apa. Dia akan membuka window mencari item. Jadi otomatis adalah ini kita gambarkan dalam bentuk include, yang mana satu buah use case akan men-trigger terjadinya use case lain dilakukan. Ya, seperti itu. Begitu juga ketika use case lain itu dilakukan, sebenarnya triggernya adalah pasti dari si use case sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa step digunakan jika ingin menggambarkan use case diagram. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu semua stakeholder-nya dan penggunanya, yang siapa saja yang akan ada punya benefitnya terhadap sistem. Dan kemudian kita juga akan mendetermine-nya, atau kita akan mendefinisikan apakah kita membuat use case-nya mau seperti apa. Apakah dipecah per subsystem, atau mau dibuat satu semuanya di satu buah use case, dan lain-lain. Kemudian kita juga akan melihat nomor 3 itu adalah potential communication. Jadi kita akan melihat hubungan-hubungannya seperti itu. Dan kemudian pastikan nomor 4 itu adalah kita berhati-hati dalam menggunakan nama supaya tidak menjadi misconceptions ya, atau terjadi salah pengertian untuk beberapa nama-nama dari use case tersebut. Sekian itu saja yang dapat disampaikan pada modul 7 ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.